Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 8, kali ini kita akan belajar pada bab 1, yaitu mengenai teks berita. Nah, pada bab 1 ini kalian akan belajar bersama-sama tentang apa sih itu berita. Lalu nanti akan belajar juga bagaimana sih ketika kalian menyampaikan berita yang baik itu, atau nanti kalian juga akan bisa belajar bagaimana menyusun atau membuat sebuah teks berita. Oke, pada slide pertama kita akan belajar bersama-sama mengenai pengertian berita. Berita sendiri itu merupakan sebuah laporan atau informasi baru yang disajikan dalam pembacaan atau penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Oke, kita cari kata kuncinya dari pengertian teks berita ini ya. Yang pertama adalah informasi. Nah, ini. Jadi berita itu pasti menyajikan sebuah informasi kepada pendengar, kepada pembaca yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu adalah informasi. Kata kunci yang kedua yaitu bersifat jelas, aktual, dan menarik. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa sih maknanya aktual, menarik, maksudnya bagaimana, ya kan? Nah, kita lanjut ke slide 2. Di slide 2 ini kalian akan belajar mengenai ciri-ciri teks berita. Ciri yang pertama yaitu berita itu harus bersifat faktual. Apa sih Bu faktual itu? Jadi faktual itu maksudnya adalah harus sesuai dengan fakta atau harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ya, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh dikarang. Nah, itu artinya bersifat faktual atau bersifat fakta. Yang kedua yaitu aktual. Aktual itu hampir sama dengan faktual, hanya saja aktual itu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baru saja terjadi. Jadi misalnya ada berita mengenai kecelakaan lah. Berita tentang kecelakaan itu yang disampaikan ya yang baru saja terjadi atau beberapa saat terjadi. Jadi bukan berita yang tahun lalu. Nah, itu maksudnya aktual. Jadi sesuatu yang baru atau yang sedang viral, maksudnya begitu. Nah, ciri yang ketiga yaitu harus bersifat unik dan menarik. Nah, kenapa harus unik dan menarik? Nah, logikanya ketika ada berita yang tidak unik atau menarik, otomatis tidak akan didengar, tidak akan dibaca oleh seseorang, ya kan? Jadi berita itu supaya bisa menarik perhatian pembaca atau pendengar, dia harus bersifat unik dan menarik. Yang keempat yaitu harus bersifat sistematis dan lengkap. Nah, berita yang sistematis itu maksudnya adalah sesuai dengan urutan kejadian atau sesuai dengan struktur berita yang tepat, ya, dan juga harus lengkap. Informasi yang disajikan tidak boleh setengah-setengah. Misalnya ada berita tentang kecelakaan. Nah, kecelakaan itu terjadinya di mana? Kapan? Korbannya ada berapa? Jangan sampai berita itu tidak lengkap, tidak tahu kecelakaannya itu terjadi kapan, atau tidak disampaikan berapa jumlah korbannya. Nah, itu berarti bukan ciri-ciri teks berita yang baik. Ciri yang kelima adalah seimbang. Maksudnya, ketika kita membuat sebuah berita, berita itu harus objektif atau seimbang. Dia tidak boleh bersifat subjektif. Nah, objektif itu maksudnya kita tidak berpihak kepada salah satu pihak. Misalnya ada berita tentang kenaikan listrik. Nah, berita yang baik kita bisa menjadi penengah. Jadi apa dampak
kenaikan listrik atau apa penyebab kenaikan listrik. Jadi kita tidak pro atau kontra terhadap pemerintah, artinya harus objektif. Terus ciri yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa komunikatif itu artinya bahasa yang bisa mengajak pembaca ikut terlibat atau pendengar seakan-akan bisa berkomunikasi atau bisa secara langsung memahami isi berita itu. Jadi bahasa itu harus jelas, harus komunikatif, harus rinci. Nah, seperti itu. Kemudian jenis teks berita. Jadi teks berita ini ada beberapa macam, diantaranya ialah berita langsung atau bahasa Inggrisnya straight news, terus berita mendalam, berita penyelidikan, berita interpretasi, atau berita opini. Nah, di dalam berita atau di dalam pembuatan berita, kita wajib hukumnya sebelum membuat, kita membuat dulu kerangka berita. Nah, di dalam kerangka berita ini supaya mudah, kita buat pokok-pokok beritanya. Kalau kita singkat menjadi Adik Simba. Dari singkatan apa? A, apa? Di mana? K-nya kapan? Si, siapa? M, mengapa? Dan ba, bagaimana? Atau dalam versi bahasa Inggrisnya 5W plus 1H ya. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita membuat berita, kita harus jelas apa yang ingin kita beritakan. Kemudian misalnya kita membuat berita sebuah informasi atau berita informasi mengenai kejadian seseorang yang terkena atau positif COVID-19. Nah, di mana orang itu tinggal misalnya, atau kapan diduga terinfeksinya, atau siapa saja yang menjadi korban COVID-19, terus bagaimana, mengapa hal itu bisa terjadi, itu harus dijelaskan dalam pokok-pokok berita. Kemudian struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ini terdiri dari 3 pokok atau 3 poin. Yang pertama, kalau kita buat segitiga terbalik gini ya, jadi kepala berita atau headline, kemudian isi berita, kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi perlu diingat kepala, isi, dan penutup. Mengapa kita harus belajar tentang teks berita, atau apa sih pentingnya sebuah berita itu? Jadi ketika kita mengetahui suatu berita, otomatis pengetahuan kita bertambah ya. Kemudian wawasan dan ilmu pengetahuan kita bertambah, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membantu untuk mengasah kecerdasan, dan juga bisa meningkatkan atau menambah kosakata serta meningkatkan konsentrasi. Itu adalah pentingnya sebuah berita. Bayangkan kita hidup di dunia ini tapi tidak tahu informasi atau berita yang terjadi di luar sana. Nah, itu kita pasti membuat kita menjadi seseorang yang kurang update lah ibaratnya ya. Jadi harus update, harus selalu mengikuti perkembangan informasi di dunia luar. Kemudian tentang kaidah kebahasaan teks berita. Dalam kebahasaan teks berita itu terdapat bahasa baku. Nah, bahasa baku ini tentu kalian sudah tahu ya. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan standar ejaan bahasa Indonesia atau bahasa yang benar. Kemudian ada kalimat langsungnya. Jadi kalimat langsung ini biasanya digunakan untuk mengutip pernyataan atau kalimat-kalimat yang diucapkan secara langsung oleh sang narasumber. Kemudian konjungsi atau kata hubung, kemudian kata keterangan dan kata gereja. Oke,